kita baru berpuasa kalau sudah berubah bulan. Bergantinya bulan dari satu bulan ke bulan berikutnya cuma diketahui dengan dua cara. Cara pertama adalah dengan terlihatnya hilal. Cara kedua, kalau hilal tidak terlihat, maka dengan menyempurnakan bulan Sya'ban atau bulan sebelumnya 30 hari. Hadis ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in gumma 'alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30." Berpuasalah karena melihat hilal, lebaranlah karena melihat hilal. Kalau ada awan yang menghalangi hilal tidak terlihat, maka sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Ini adalah pendapat jumhur, bahkan ada yang mengatakan ijma ulama. Adapun hisab, maka hisab adalah ilmu pengetahuan yang membantu kita untuk bisa memperkirakan kira-kira bisa terlihat atau tidak terlihat. Dengan hisab kita bisa tahu, oh pada tanggal 29 nanti setelah malam matahari terbenam ternyata hilal terlihat secara hitungan cuma 1 derajat di atas cakrawala. Kalau 1 derajat tidak mungkin terlihat. Kalau saya tidak, meskipun ada hilalnya, tapi tidak mungkin terlihat. Kenapa? Matahari baru terbenam di cakrawala, terbenam, kemudian hilal sangat tipis, cuma 1 derajat, dia cuma 4 menit, kemudian dia tenggelam lagi, dan dia sangat tipis, dan dia masih tertutup dengan cahaya matahari yang masih kuat, yang baru tenggelam. Makanya para ulama ahli hisab mengatakan hilal baru mungkin terlihat mungkin sekitar 3 derajat ke atas. Kalau di bawah itu tidak mungkin terlihat. Nah, kita, atau saya lupa 2 derajat atau 3 derajat. Intinya ilmu hisab adalah ilmu yang baik, bermanfaat. Dalam masalah melihat hilal adalah ilmu pembantu untuk memungkinkan kita melihat atau tidak. Ya. Adapun keputusannya adalah dengan melihat. Seandainya menurut perhitungan hisab ternyata hilal 4 derajat, ini pasti kelihatan. Tetapi qadarullah ketika mau lihat semuanya mendung, lagi hujan, lagi mendung, tidak terlihat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa an ghubbiya alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30. Kalau hilal tidak terlihat berarti bulan Sya'ban jadi berapa hari? 30 hari. Hukum syar'inya seperti ini meskipun hakikatnya hilalnya ada. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in hala bainakum wa bainahu sahab. Kalau ternyata hilal tersebut dihalangi oleh awan, ada tapi terhalang oleh awan, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Tapi hilalnya ada Ustaz? Iya, hilalnya ada, tapi hukum adalah dengan yang terlihat. Dan ini mirip seperti salat gerhana. Salat gerhana kata Rasulullah SAW, fa in ra'aitumuhu, kalau kalian lihat gerhana maka salatlah. Seandainya gerhana ada tapi tertutup dengan awan, kita enggak perlu salat gerhana. Karena salat gerhana kita menyaksikan keajaiban alam dengan adanya gerhana. Gerhana tertutup, mendung, hujan, enggak usah salat gerhana. Sebagaimana dijelaskan oleh para fuqaha, karena Rasulullah mengatakan fa in ra'aitumuhu, jika kalian melihatnya. Dan terkadang demikian, terkadang hukum syar'i menyelisih kenyataan. Meskipun ada gerhana, kita tidak salat gerhana karena enggak lihat. Meskipun ada hilal, kita tidak puasa besok karena hilalnya tidak terlihat. Contoh nyata masalah ini seperti misalnya kasus terjadi di zaman Nabi SAW. Dan inti kasusnya begini, ada seorang lelaki menikah dengan istrinya dengan syar'i, kemudian istrinya terkadang dia selingkuh misalnya, selingkuh dengan seorang lelaki yang lain, berzina, akhirnya hamil dan punya anak. Ini terjadi di zaman Nabi SAW. Budak, seorang lelaki, budaknya berzina, kemudian tapi budak ini di bawah sang lelaki tersebut. Nah, ketika berzina, ternyata anaknya lahir dan anaknya mirip dengan bapak pezina tadi, maka secara syar'i anak ini tetap dinasabkan kepada bapak syar'inya, bukan bapak zinanya. Meskipun DNA-nya seperti bapak yang zina. Rasulullah ditanya kata Rasulullah SAW, al-waladu lil firash walil ahiri hajar. Anak tetap dinisbahkan kepada bapak syar'inya, dan bagi pezina cuma dapat apa? Batu. Ini terjadi zaman Nabi SAW ketika Zam'ah, bapaknya Saudah bintu Zam'ah punya budak wanita. Budak wanita ternyata berzina dengan Utbah bin Abi Waqqas. Utbah bin Abi Waqqas ini saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas dan dia mati kafir. Utbah bin Abi Waqqas sebelum meninggal dunia dia bilang sama Sa'ad, wahai Sa'ad, itu anak dari budak itu ponakanmu. Itu anak saya karena saya berzina sama dia. Akhirnya Zam'ah sudah meninggal, kemudian lahirlah anak dari budak wanita tersebut, maka Sa'ad bin Waqqas ingin ambil anak tersebut, ini keponakan dia secara biologis keponakan dia. Kemudian ternyata Zam'ah punya anak namanya Abdun, yaitu saudaranya Saudah bintu Zam'ah, Abdun bin Zam'ah. Abdun protes, dia bilang, ya Rasulullah, ini adik kami, karena dia lahir dari seorang wanita yang di bawah kekuasaan ayah kami, Zam'ah, sehingga ini adik kami. Maka
saling mengadu. Sa'ad bin Abi Waqqas ingin mengurus ponakannya secara biologis, Abdul mengatakan tidak, ini adalah anak dari ayah kami. Akhirnya diadukan kepada Nabi SAW. Nabi berkata, al-waludul firas, ini anak dinisbahkan kepada bapak syar'inya, itu Zam'ah. Walil akhir, adapun pezina tidak dapat apa, cuma dapat batu. Kemudian Rasulullah SAW melihat, ternyata anak ini mukanya mirip dengan Utbah, dengan bapak zinanya. Tapi Rasulullah tetap dinisbahkan kepada bapak syar'inya. Ini maksud saya, ini kenyataan, tetapi ketika melawan hukum syari punya hukum tersendiri. Maksud saya kenapa? Karena sebenarnya orang mengatakan, Ustaz, hilalnya ada kok. Iya, hilalnya ada. Rasulullah sendiri bilang, kalau hilalnya terhalangi awan, sempurnakan apa? Bulan Sya'ban 30 hari. Meskipun secara kau hitung-hitung ada apa? Hilalnya. Paham? Ini anak kalau kita periksakan DNA, dia ikut bapak biologisnya, mukanya sudah sama. Tetapi secara syariat dinisbahkan kepada bapak syar'inya, paham? Ini mau saya begini, maksud saya, kita ikut Nabi SAW. Nabi mengatakan, kalau lihat hilal maka puasa. Kalau tidak kelihatan tidak usah puasa. Ini mazhab yang diikuti ini adalah pendapat 4 mazhab. Mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Semuanya berpendapat pergantian bulan cuma dengan salah satu cara. Lihat hilal, atau kalau hilal tidak terlihat dengan menyempurnakan bulan sebelumnya berapa hari? 30 hari. Nah, pendapat yang zaman sekarang dengan hisab. Kata mereka hisab adalah ilmu. Ya, benar, kita ngakui juga. Yang hisab pun ada khilaf. Secara umum ada dua model hisab. Sebagian orang yang ahli hisab menyatakan yang jadi patokan kami adalah adanya hilal, wujudul hilal, adanya hilal. Meskipun 0,5 derajat di atas cakrawala ketika matahari terbenam. Karena menurut perhitungan kami hilal sudah ada, meskipun tidak mungkin terlihat, meskipun mustahil. Tapi secara hitungan hilal ini ada 0,5 derajat misalnya di atas cakrawala, besok sudah Ramadan. Ini agak ekstrim. Tapi ini diikuti oleh sebagian orang. Pendapat yang lain yang agak ringan, dia mengatakan kita hanya puasa meskipun tidak kelihatan hilal kalau imkanur ru'yah. Kalau posisi hilal itu pada posisi mungkin untuk dilihat meskipun tidak terlihat, yaitu misalnya hilal secara hitungan 3 derajat di atas cakrawala. Kalau 3 derajat cakrawala maksudnya matahari tenggelam, dia masih 3 derajat, dia tenggelam belakangan. Karena 1 derajat 4 menit, kalau 2 derajat 8 menit, 3 derajat 12 menit. Kalau dia 4 derajat cakrawala, dia akan 16 menit di cakrawala mungkin untuk terlihat. Dan semakin dia tinggi, semakin besar hilalnya. Sehingga mereka punya pendapat yang model ahli hisab yang kedua, kami tetap puasa dengan hisab jika imkanur ru'yah, jika mungkin untuk dilihat meskipun tidak terlihat. Ini masih mending. Yang pertama enggak, pokoknya menurut hitungan ada, kita akan puasa meskipun 0,1 derajat. Yang itu enggak mungkin dilihat, pakai mikroskop pun tidak akan kelihatan. Karena tertutup dengan cahaya apa? Matahari. Intinya wallahu a'lam bishawab. Saya lebih cenderung pada pendapat jumhur, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kita lihat hilal. Kalau hilal tidak kelihatan, kita sempurnakan bulan Ramadan, bulan Sya'ban 30 hari. Yang penting kita jangan ribut. Kita sepakat kita puasa 1 Ramadan. Ya, sudah puasa 1 Ramadan. Tanggal berapa urusan? Pokoknya 1 Ramadan.